Polda Gorontalo menangkap tersangka dugaan kasus perbaikan jalan Nani Wartabone Gorontalo saat tersangka berada di Makassar. Tiga tahun tidak ada perhatian pemerintah untuk melakukan perbaikan, warga di Kabupaten Gorontalo menanam pohon pisang di tengah jalan rusak. Polisi menggelar ekshumasi jenazah mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo yang meninggal usai mengikuti Diksar Mapala. Ini dilakukan untuk mengungkap penyebab kematian korban. Selamat pagi saudara, selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan berbagai informasi lainnya yang terjadi selama sepekan terakhir di Gorontalo dan sekitarnya yang telah kami rangkum dalam program Kompas Gorontalo Sepekan bersama saya Puspasari. Kita awali informasi pertama saudara, Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo Utara mengusut dugaan kasus korupsi pembangunan Masjid Jabal Iqra di kawasan perkantoran. Pembangunan masjid ini merupakan proyek strategis dan kasus ini telah memasuki tahap penyidikan. Sementara itu 2 kali mangkir dari panggilan, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Gorontalo menjemput paksa 1 tersangka kasus korupsi proyek perbaikan jalan Nani Wartabone, Kota Gorontalo. Tersangka berperan sebagai direktur perusahaan yang memberikan jaminan terhadap pekerjaan proyek. Proyek strategis pembangunan Masjid Jabal Iqra yang kini berdiri megah di kawasan perkantoran Kabupaten Gorontalo Utara ternyata harus berhadapan dengan hukum. Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara menduga adanya tindak pidana korupsi dalam pembangunan masjid dengan pagu anggaran hingga 6,8 miliar rupiah. Berdasarkan Badan Pemeriksa Keuangan, data tahun 2023 ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan mencapai 750 juta rupiah. Kekurangan ini ditemukan dalam pekerjaan lantai, dinding arsitektural, pengecatan, jaringan listrik hingga air bersih. Kasus ini telah masuk tahap penyelidikan usai memeriksa sejumlah saksi dan ahli konstruksi. Selain itu, penyidik juga menemukan indikasi perusahaan pemenang tender tidak memenuhi kriteria. Oke, kami juga masih menunggu dan juga tetap berkoordinasi dengan pihak BPK RI yang di Jakarta untuk memastikan secara nyata terkait dengan kerugian negara, unsur kerugian negara. Untuk perkembangannya juga kami telah beberapa bulan kemarin kami telah mengajak ahli konstruksi terkait untuk menghitung terkait potensi atau indikasi kerugian negaranya, terkait volume dan juga ketidaksesuaian spek. Kemudian per hari ini kami memeriksa ada tiga orang saksi dari Pokja, karena kami menemukan dari beberapa fakta bahwasannya ada potensi perusahaan ini sebetulnya tidak lolos atau tidak layak sebagai pemenang, akan tetapi dimenangkan. Kejari Gorontalo Utara tengah menunggu hasil perhitungan BPK RI terkait kerugian keuangan negara akibat dugaan kasus korupsi ini. Kejari Gorontalo Utara menegaskan telah mengantongi nama yang diduga kuat terlibat dalam kasus ini. Penyidik di Treskrimsus Polda Gorontalo menjemput paksa salah satu tersangka dalam kasus korupsi proyek perbaikan jalan Nani Wartabone, Kota Gorontalo, tahun anggaran 2021. Tersangka merupakan direktur perusahaan yang memberikan jaminan terhadap pengerjaan proyek ini. Penjemputan paksa dilakukan setelah tersangka 2 kali mangkir dari panggilan dan melarikan diri, sehingga harus dijemput di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku menjadi tersangka usai polisi mengembangkan kasus dan memeriksa 4 tersangka lainnya yang telah menjalani proses hukum. Yang bersangkutan ini sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan dilakukan pemanggilan 2 kali namun tidak hadir. Akhirnya ditelusuri oleh para penyidik dan penyidik mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan ada di Makassar, lalu dikejar ke Makassar dan berhasil diamankan di rumahnya di Makassar. Dan kemarin langsung dibawa ke Polda Gorontalo untuk dilakukan pemeriksaan. Yang jelas dengan dia tidak hadir terhadap panggilan dari penyidik itu adalah upaya untuk menghindar daripada tanggung jawab pidana yang ada. Yang bersangkutan sekarang sudah dilakukan penahanan di rutan Polda Gorontalo.
Dari hasil audit BPK, tersangka mengambil keuntungan dan merugikan negara hingga 1,2 miliar rupiah. Dirkrimsus Polda Gorontalo menegaskan masih akan terus melakukan pengembangan kasus korupsi perbaikan jalan Nani Wartabone. Tim Liputan, Kompas TV Gorontalo. Saudara, harga beras di wilayah Gorontalo naik sejak beberapa bulan lalu. Meski sempat turun, namun harga beras belum kembali normal. Naiknya biaya produksi dan nilai jual gabah diduga menjadi pemicu naiknya harga beras di pasaran. Sementara itu, petani di Kota Gorontalo mengeluh lantaran hasil panen padi menurun di tengah tingginya biaya perawatan dan produksi. Hasil panen menurun akibat cuaca buruk dan serangan hama. Beberapa bulan terakhir, harga beras di Gorontalo dan sejumlah daerah mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan. Rata-rata pedagang masih menjual harga beras di atas harga eceran tertinggi, yakni Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Dinas Pangan Provinsi Gorontalo bilang kenaikan harga beras ini dipengaruhi oleh peningkatan biaya perawatan dan produksi pertanian di kalangan petani padi. Selain itu, kenaikan harga beras karena kebijakan nasional, yakni harga jual gabah yang naik demi menjamin kesejahteraan petani. Harga beras itu untuk saat sekarang karena harganya mereka rata-rata menjual di harga eceran tertinggi dengan berbagai macam alasan, mereka biaya produksinya mereka, dan mungkin sudah harga terbentuk, sudah bisa begitu lama gitu yang terbentuk harganya. Ya, kita bisa lihat bahwa dengan biaya produksi yang naik daripada petani, dengan harga misalnya pembelian gabah yang cukup, yang sudah mulai naik sehingga menyebabkan harga biaya pokok atau biaya harga gabah itu dan biaya beras harga berasnya bisa naik itu ya. Ya, jadi yang kedua juga distribusi ya. Kemarin sudah distribusi dengan harapan distribusi mengisi retail yang ada, dan mereka sudah, teman-teman dari Satgas Pangan Polda, dari pihak Bulog sudah melakukan upaya bagaimana cara memasukkan beras-beras SPHP itu dalam pasar-pasar retail modern. Juga salah satu upaya dalam rangka bagaimana menekan harga ini. Sehingga Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Satgas Pangan terus berupaya menekan kenaikan harga beras di Gorontalo. Salah satunya dengan penyaluran beras SPHP dan bantuan pangan beras. Sejumlah lahan pertanian padi di Kota Gorontalo kini mulai memasuki musim panen. Namun musim panen kali ini petani padi di Kota Gorontalo justru mengaku mengalami penurunan hasil produksi. Salah satu petani bilang dampak cuaca ekstrim menjadi salah satu faktor yang membuat merosotnya hasil panen. Selain itu, serangan hama tikus juga merusak tanaman padi milik petani. Demi menghindari gagal panen, petani pun terpaksa harus mengeluarkan biaya lebih banyak untuk perawatan tanaman padi. Turun dia kan DP ini kasihan ada papanya kini ini kan hujan-hujan kan. Oh, pengaruh cuaca ya? Cuaca DP tidak mengizinkan. Jadi dia DP panen turun ini? Agak turun DP hasil. Bagaimana? Perawatan DP sampai DP ini kebanyakan dia dalam satu pantang itu dia mati 2 juta. Berarti dia biaya perawatan tinggi ya? Berapa bulan DP perawatan? Perawatan dari tanam sampai pajeko itu 4 bulan dia. 4 bulan. Yang susah DP ini itu banyak yang mau barinya akan padi ini tikus. Tikus ya sekarang? Kalau hama-hama lain, kalau macam ulat dengan ini itu bisa diobatkan, itu bisa ini. Kalau ini banyak ini tikus. Cuman yang jelas dia memang turun DP hasil. Turun DP hasil ya. Tak hanya itu, petani juga mengeluhkan terbatasnya ketersediaan pupuk yang dinilai tidak mencukupi kebutuhan persawahan. Tim Liputan, Kompas TV Gorontalo. 3 tahun tidak ada perhatian pemerintah untuk melakukan perbaikan, warga di Kabupaten Gorontalo menanam pohon pisang di tengah jalan rusak. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Gorontalo sepekan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Gorontalo sepekan. Saudara, warga di Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo terpaksa menanam pohon pisang di tengah jalan rusak sebagai bentuk protes kepada pemerintah daerah. Hampir 3 tahun jalan tidak diperbaiki, bahkan mengakibatkan terjadi kecelakaan. Beginilah kondisi salah satu jalan di Desa Hulawa, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo yang sudah rusak parah.
Kondisi jalan berlubang dan berlumpur hingga dipenuhi genangan air saat musim penghujan dan membahayakan pengendara yang melintas. Jalan ini menjadi akses utama menuju ke sejumlah fasilitas umum dan pusat perkotaan. Pengendara terpaksa harus ekstra hati-hati saat melintas karena kondisi jalan yang berlumpur dan berlubang. Kecewa dengan pemerintah daerah, warga melakukan protes dengan menanam pohon pisang di tengah jalan rusak. Menurut warga, sudah 3 tahun jalan ini rusak dan tidak ada perhatian dari pemerintah daerah. Bahkan warga sempat memperbaiki jalan ini dengan swadaya mandiri. Di saat musim kemarau, kondisi jalan sangat berdebu. Namun saat musim hujan, pengendara harus melalui jalan berlubang dan tergenang air. Menamenjak jalan begini, mungkin sudah Anda menjalani sekitaran 3 tahun. Sudah lama begini, Pak. Sudah ada 3 tahunan. Tapi tidak pernah disoroti oleh pemerintah setempat. Apakah bagaimana upaya mereka? Ini saja cuma kesadaran masyarakat sini untuk menimbun supaya tidak terjadi loban-loban begini. Jadi setiap hujan pasti begini, Pak. Jadi kalau bukan cuma hujan yang kita sesalkan di sini, kita di saat matahari panas, ya abu lagi yang bertiup. Iya. Ini juga ada ditanam pisang di situ, Pak ya? Iya, karena mungkin supaya pemerintah tersinggung sedikit toh. Warga dan pengendara berharap pemerintah Kabupaten Gorontalo segera memperhatikan dan memperbaiki kondisi jalan yang kian parah dan meresahkan ini. Tim Liputan, Kompas TV, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo. Saudara, pemerintah Kota Gorontalo melalui Dinas Perhubungan akan menambah jalur satu arah di Kota Gorontalo demi mengurai kemacetan. Penerapan jalan satu arah akan dilakukan di Jalan HB Yasin atau Agus Salim. Namun hal ini dikeluhkan sejumlah pengendara ojek. Sementara itu, seorang pengendara motor di Kota Gorontalo terjatuh di sebuah parit. Diduga pengendara yang masih berstatus pelajar ini menghindari razia polisi. Demi mengurangi kemacetan di Kota Gorontalo, pemerintah Kota Gorontalo melalui Dinas Perhubungan akan menerapkan jalan satu arah di Jalan Utama HB Yasin atau Agus Salim. Kadis Perhubungan Kota Gorontalo bilang penerapan jalan satu arah ini telah mendapat persetujuan dari instansi terkait lain. Uji coba penerapan jalan satu arah mulai dilaksanakan pada 27 dan 28 Oktober 2025 sebagai langkah awal sosialisasi kepada pengendara di Kota Gorontalo. Karena kita sudah melihat dengan kondisi jalan yang ada, tingkat kepadatan dari kendaraan yang ada yang melalui jalur Jalan HB Yasin sudah sangat padat dan visi rasio yang ada itu sudah mendekati 1 atau 0,82. Nah, olehnya itu melalui usulan dari Bapak Wali Kota Gorontalo terkait dengan HB Yasin yang akan dijadikan satu arah ini, kita sudah menyurat ke Kementerian Dirjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan, dan mendapat respon dari Dirjen untuk bisa melengkapi kajian-kajian yang ada. Nah, ada 4 syarat itu terkait dengan peta jaringan jalan dan perlengkapan jalan, dan itu kita sudah penuhi. Untuk rutenya memang kita ambil dari Simpang 4 McD, dari arah selatan McD dan mengarah ke arah utara Perlimaan Alanga. Sementara itu, pengendara ojek becak motor mengeluhkan rencana penerapan jalan satu arah lantaran akan memperpanjang rute pengantaran hingga menambah pengeluaran. Itu dampak itu meresahkan sebenarnya sih, bikin susah. Bagaimana itu yang dipengaruhi itu jadi bagaimana dia? Satunya pengantaran yang cuma untuk yang dekat nantinya mau jadi muter putar-putar. Pengeluaran pasti bensin. Terus tarif tetap tidak terubah-ubah, tetap begitu terus. Jadi berpengaruh ke pendapatan, pasti berkurang. Lebih baik tidak usah. Bikin susah lah. Pengendara ojek berharap kebijakan ini dikaji kembali agar tidak merugikan masyarakat di sepanjang Jalan Agus Salim. Seorang pengendara motor yang masih berstatus sebagai pelajar tercebur ke dalam parit.
Menurut polisi, pengendara terjatuh ke dalam parit karena berusaha menghindari razia yang dilakukan polisi lantaran kendaraan yang digunakan tidak memiliki TNKB atau plat kendaraan dan kaca spion. Setelah diperiksa, pengendara merupakan seorang pelajar SMA. Bahkan sebelum masuk ke parit, pengendara sempat menabrak petugas. Pengendara bersama motornya dibawa ke kantor Satlantas Polresta Gorontalo Kota untuk diminta melengkapi kelengkapan sepeda motor yang dikendarai. Kronologinya sendiri, dari pengendara motor yang dikendarai oleh Saudara Agung Mulyadi Ma'ruf itu melakukan pelanggaran lalu lintas. Jadi motornya itu tidak terdapat spion dan juga tidak ada TNKB baik depan maupun belakang. Sehingga ketika anggota lalu lintas kota sedang melaksanakan patroli, dia sempat menabrak dari anggota satuan lalu lintas ketika hendak diberhentikan. Kemudian ketika anggota satuan lalu lintas itu kakinya sudah terhimpit, jadi dia lepas oleh anggota dan pengendara tersebut menambah kecepatan sehingga menabrak gundukan dan masuk ke selokan ataupun got yang seperti kita ketahui. Kasat Lantas Polresta Gorontalo Kota mengimbau agar orang tua lebih meningkatkan pengawasan dan pembatasan penggunaan kendaraan kepada yang masih di bawah umur agar tidak membahayakan diri sendiri maupun pengendara lain. Tim Liputan Kompas TV Gorontalo. Saudara, tim pengawas dan evaluasi dari Markas Besar TNI Angkatan Darat atau Mabes TNI meninjau langsung pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-126 di Desa Tonala, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo. Tim pengawas dan evaluasi Mabes TNI mengapresiasi kinerja Kodim 1315 Kabupaten Gorontalo yang mampu mengoptimalkan program pembangunan dengan melibatkan gotong royong masyarakat. Ketua Tim Pengawas dan Evaluasi dari Mabes TNI, Brigjen Judi Paragina Firdaus, melihat langsung pelaksanaan TMMD ke-126 di Desa Tonala, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo. Brigjen Judi Paragina Firdaus mengapresiasi sinergi antara Satgas TMMD dan masyarakat yang bahu-membahu dalam pekerjaan jalan rabat beton. Menurutnya, kolaborasi semacam ini bukan hanya menghasilkan infrastruktur, tetapi juga menjadi percontohan bagi daerah lain dalam membangun kemandirian desa. Brigjen Judi juga bilang TMMD bukan sekedar kegiatan fisik, melainkan wujud nyata komitmen TNI untuk membantu pemerintah daerah mempercepat pemerataan pembangunan. Dalam kunjungannya, tim pengawas dan evaluasi dari Mabes TNI memantau sejumlah kegiatan TMMD di Desa Tonala, seperti pembangunan jalan beton, penyediaan air bersih, hingga renovasi rumah tidak layak huni milik warga. Setelah kami keliling dari sasaran fisik maupun non-fisik yang telah dilakukan oleh Kodim beserta Pemda, kami menilai kegiatan ini sangat optimal. Walaupun belum selesai, masih kurang lebih 9 hari lagi, ya saya melihat tinggal 10% lagi untuk sasaran fisiknya bisa diselesaikan. Memang banyak keterbatasan dari anggaran yang dialokasikan dari Pemda maupun dari Angkatan Darat. Namun oleh Kodim ini benar-benar bisa dioptimalkan supaya mendapatkan daya guna dan hasil guna yang baik. Juga kegiatan ini, pembangunan jalan ini juga ada gotong royong juga dari tenaga masyarakat. Sehingga kita harapkan benar-benar sinergi, tidak hanya seremonial tapi benar-benar dari hati, sehingga TNI dan rakyat ini dan Pemda ini benar-benar satu. Kegiatan TMMD di Desa Tonala diharapkan dapat mendorong munculnya usaha-usaha produktif di bidang pertanian dan agrobisnis, sehingga masyarakat memiliki peluang menjadi wirausaha baru dan meningkatkan perekonomian desa, serta sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat terus berlanjut sebagai bagian dari semangat menunggal TNI rakyat yang menjadi pondasi kekuatan bangsa. Tim Liputan, Kompas TV. Polisi menggelar ekshumasi jenazah mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo yang meninggal usai mengikuti Diksar Mapala. Ini dilakukan untuk mengungkap penyebab kematian korban. Kompas Gorontalo Sepekan akan kembali sesaat lagi.
Anda masih menyaksikan Kompas Gorontalo Sepekan bersama saya Puspasari. Saudara, kasus meninggalnya mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo usai mengikuti Diksar Mapala masih dalam penyelidikan polisi. Kini polisi melakukan ekshumasi jenazah korban untuk mengungkap penyebab kematian korban. Sementara itu, Polda Gorontalo batalkan penetapan tersangka 6 mahasiswa pelaku demo yang berakhir ricuh pada 1 September 2025 di Simpang 5 Telaga, Kota Gorontalo. Meski memenuhi unsur pidana, namun polisi mempertimbangkan faktor psikologis dan sosiologis. Polres Bonebolango melakukan ekshumasi terhadap jenazah Jackson, mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo, yang meninggal beberapa pekan lalu usai mengikuti Diksar Mapala Fakultas Ilmu Sosial. Kasus kematian Jackson dinilai janggal, kini telah memasuki tahap penyidikan. Kapolres Bonebolango bilang, dalam proses ekshumasi ini setidaknya ada sebanyak 8 sampel organ tubuh korban yang diambil untuk diperiksa di Laboratorium Forensik Makassar untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban. Untuk proses ekshumasi terhadap korban Jackson sudah dilakukan oleh penyidik Satreskrim, yaitu pada hari Rabu kemarin tanggal 8 Oktober di Muna. Alhamdulillah pelan ekshumasi juga berjalan dengan kondusif dan pihak keluarga juga ikut mendukung sehingga proses berjalan dengan lancar. Kemudian untuk hasilnya sampai sekarang kita masih menunggu dari tim lapor karena penyampaian dari timnya itu sekitar 2 minggu. Yang mana ada 8 sampel organ yang diambil dan dibawa ke lapor Makassar. Jadi untuk memastikan kembali hasil ekshumasinya kami menunggu hasil dari lapor Makassar. Polisi memastikan akan segera melakukan proses gelar perkara setelah proses pemeriksaan saksi selesai dan menunggu hasil laboratorium forensik. Polres Bonebolango berharap proses hukum yang kini masih terus berlanjut mendapat dukungan dari pihak keluarga hingga seluruh tahapan berjalan lancar. Demonstrasi pada bulan September 2025 di Simpang 5 Telaga, Kota Gorontalo yang berujung ricuh telah memasuki proses hukum di Polda Gorontalo. Penyidik Polda Gorontalo telah mengantongi 6 nama mahasiswa yang diduga menjadi dalang demo ricuh dan pembakaran serta merusak fasilitas umum. Polisi bilang perbuatan ke-6 pelaku dipastikan telah memenuhi unsur pidana dan siap untuk naik ke tahap penyidikan serta penetapan tersangka. Namun, penetapan tersangka terhadap 6 pelaku terpaksa dibatalkan dengan berbagai pertimbangan psikologis dan sosiologis. Pembatalan ini pun berdasarkan kesepakatan dengan pimpinan perguruan tinggi ke-6 pelaku setelah diundang langsung Kapolda Gorontalo. Kami melaksanakan penyidikan sudah tahap mau naik sidik, di mana para terduga pelaku ini sudah mau jadi status tersangka. Namun dengan pertimbangan psikologis ya dan pertimbangan lain sosiologis juga ya, terhadap moralnya juga, kami ada pertimbangan lain secara prioritas apa yang terbaik kami tindak lanjuti, kami lakukan sebagai aparat penegak hukum terhadap adik-adik mahasiswa ini. Alhamdulillah kami ada kata kesepakatan ya, walaupun ini sudah masuk unsur dan tinggal naik sidik, melihat dari tujuan hukum ya, keadilan, manfaat ya, salah satunya ajak manfaat ini. Kapolda Gorontalo berharap keputusan ini menjadi pandangan dan pembelajaran bagi pendemo agar menyampaikan aspirasi tanpa merusak fasilitas umum yang justru merugikan banyak pihak. Rizka Misma, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, Satuan Brimob Polda Gorontalo memberikan bantuan bahan pokok kepada puluhan pekerja harian. Selain itu juga digelar donor darah dengan target 400 kantong darah dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-80 Korps Brimob. Puluhan pekerja harian dan pengurus masjid menerima bantuan bahan pokok berupa 10 kg beras serta kebutuhan lain. Penyerahan bantuan ini sebagai bentuk kepedulian Satbrimob Polda Gorontalo dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Korps Brimob Republik Indonesia.
Dan Satbrimob Polda Gorontalo bilang penerima bantuan merupakan warga sekitar yang bekerja sebagai pekerja harian di markas komando Satbrimob Polda Gorontalo. Tak hanya itu, Satbrimob Polda Gorontalo juga mengadakan donor darah untuk memenuhi ketersediaan kantong darah di PMI dengan target 400 kantong darah dengan melibatkan seluruh personil Brimob dan masyarakat sekitar. Nah, ini kita bakti sosial donor darah, kita rangkul semua anggota Bayangkari dan masyarakat ya untuk berpartisipasi untuk mendonorkan darahnya ya, untuk kesehatan dan untuk berbagi sesama. Target kami insya Allah bisa 400 kantong insya Allah. Tali asi adalah bakti sosial ya, jadi kami berbagi terhadap PHL atau enggak pekerja lepas harian yang bekerja di kantor kami, itu dari masyarakat sipil ya, kita berbagi dalam bentuk beras 10 kilo dan handuk ya, dan lain-lain lah. Salah satu pekerja harian lepas di Makobrimob Polda Gorontalo pun mengaku bersyukur atas bantuan yang diberikan. Alhamdulillah dengan adanya Satbrimob yang ada di Gorontalo ini kami terasa terbantu sekali karena dalam hal keamanan terutama, kemudian untuk memakmurkan masjid juga sangat luar biasa, ada kerjasama dengan Polda Gorontalo. Insyaallah, makasih. Kalau ini kami dapat ini macam beras, kemudian ada sarung untuk ibadah, handuk. Warga berharap Brimob Gorontalo terus memberikan kontribusi positif dalam membantu masyarakat. Tim Liputan Kompas TV Kabupaten Gorontalo, Gorontalo. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Kompas Gorontalo Sepekan edisi kali ini. Setelah ini Anda akan terhubung dengan Kompas TV Jakarta. Mewakili kurang bertugas, saya Puspasari pamit undur diri dari harapan Anda. Selamat akhir pekan dan sampai jumpa.